Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah ya, jika kalian sehat semua. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita memulainya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Baik, silakan kepada ketua kelas kalian memimpin doanya. Baik pada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kepada Elias yang telah membantu Ibu dalam memimpin doa. Sepertinya hari ini hadir semua ya, karena bangkunya terisi semua. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah jika hadir semua. Baik, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Ya, baik. Jika kalian telah siap, Ibu telah menyiapkan pretest di WA group yang sudah Ibu kirimkan melalui link di WA group. Kalian bisa mengerjakannya dengan waktu 5 menit. Bisa kalian mulai dari sekarang. Baik, Bu. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya tinggal 1 menit ya. Baik, Ibu. Baik, waktunya habis. Silakan letakkan handphone kalian masing-masing ke dalam tas. Baik, jika sudah Ibu punya suatu gambar untuk kalian yang akan Ibu tampilkan. Nah, ada yang bisa mengidentifikasikan tidak gambar apa yang Ibu tampilkan pada layar? Saya Bu, Ya, Elias? dari gambar itu terlihat jenis-jenis olahraga, macam-macam olahraga. Iya, benar. Gambar yang Ibu tampilkan adalah gambar jenis-jenis orang yang sedang berolahraga. Nah, apakah kalian di sini suka berolahraga? Suka, Bu. Ya, baik. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah di sini kalian suka berolahraga apa? Bu. Ya, Saya lebih suka berenang, Bu. ya, bagus. Ada yang suka berolahraga lagi? Saya Bu, kalau Ya. saya banyak sih Bu, ada volley, badminton, jogging juga sih. Ya, bagus. Nah, dari kita berolahraga, apa sih yang kalian rasakan pada saat kalian berolahraga? Ibu, Ya, Dewi. saya merasa bernapas lebih cepat. Kenapa Dewi bisa bernapas lebih cepat? Mungkin karena tubuh kita butuh lebih banyak oksigen, Bu. Ya, bagus. Ya, benar sekali Dewi. Jadi saat kita berolahraga, kita lebih banyak membutuhkan oksigen untuk energi, untuk memproses energi di dalam tubuh kita. Baik, apakah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah ada organ yang membantu kita dalam saat kita bernapas? Saya, Bu. Ya, Anda Paru-paru, Bu. ya, paru-paru. Ada lagi? Saya, Bu. Ya, kita Hidung, Bu. ya hidup. Baik, dari pertanyaan-pertanyaan
sistem pernapasan. Ya, benar sekali ya. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Ya baik. Diharapkan kalian dalam mempelajari sistem pernapasan ini kalian dapat mengidentifikasikan organ-organ apa saja yang ada dalam sistem pernapasan, juga kelainan atau penyakit apa saja yang ada di dalam sistem pernapasan, serta upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi kelainan tersebut. Ya, baik. Diharapkan dengan mempelajari sistem pernapasan ini tidak hanya membuat kalian paham saja di kelas, tetapi kalian juga bisa menjaga tubuh kalian agar tetap sehat. Baik, maka dari itu hari ini kalian harus paham mengenai apa saja itu organ-organ dari sistem pernapasan, apa saja kelainan atau penyakit dari sistem pernapasan, serta bagaimana cara menanggulangi penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan LKPD. Nah, untuk kelompoknya Ibu telah membagikan kelompok kalian menggunakan kelompok pekan kemarin, yaitu ada kelompok 1 sebagai kelompok audiovisual dan kelompok 2 sebagai kelompok auditory. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, kalian dapat memperhatikan dan menulis identitas terlebih dahulu di dalam LKPD tersebut. Lalu Ibu berikan waktu 2 menit untuk membaca LKPD tersebut. Silakan kalian baca petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Silakan kalian baca dimulai sekarang. Baik, Ibu. Ya, waktunya cukup ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pengerjaan LKPD? Cukup. Oke, untuk itu kalian Ibu beri waktu untuk mengerjakan LKPD selama 30 menit. Lalu nanti kita akan diskusi dan presentasi. Baik, silakan dimulai dari sekarang untuk mengerjakan LKPD-nya. Baik, Bu. Baik, waktu kalian tinggal 5 menit ya. Baik, waktu kalian telah selesai. Silakan kumpulkan LKPD-nya pada Ibu. Baik, seperti yang Ibu bilang di awal tadi, silakan untuk kelompok 1 sebagai perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang LKPD yang Ibu bagikan tadi, dan silakan kelompok 2 menanggapi jawaban diskusi dari kelompok 1. Baik, silakan dari kelompok 1 maju sebagai perwakilan presentasi. Saya buka. Selamat pagi teman-teman semua. Hai. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertanyaan pertama yakni terkait bagaimana perbedaan organ paru-paru orang normal dengan yang terkena kelainan. Untuk paru-paru orang normal, strukturnya ini memiliki struktur bronkus yang tidak menyempit, kemudian alveolinya elastis dan jaringannya ini sehat tanpa peradangan ataupun jaringan paru. Lalu dinding alveolinya tipis untuk memfasilitasi pertukaran gas efisien, dan jaringan ikat paru-parunya ini fleksibel sehingga memungkinkan ekspansi dan kontraksi yang baik selama proses pernapasan.
Baik, saya akan menjelaskan untuk nomor 2 tentang keterkaitan struktur dan fungsi paru-paru. Untuk paru-paru yang normal itu memiliki struktur yang sehat, yaitu diantaranya paru-paru itu elastis dan bebas dari peradangan atau obstruksi yang memungkinkan ventilasi optimal. Lalu fungsi efisien, yaitu alveoli yang sehat dengan dinding tipis dapat memaksimalkan pertukaran gas, memberikan oksigen yang cukup ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida dengan efektif. Kemudian paru-paru dengan kelainan itu mempunyai struktur yang rusak. Di antaranya itu ada penyempitan bronkus, pembentukan jaringan parut, dan adanya massa tumor yang mengganggu aliran udara dan pertukaran gas. Kemudian fungsi terhambat yaitu ketidakmampuan paru-paru untuk mengembang sepenuhnya dan mengatur pertukaran gas, menyebabkan gejala seperti sesak napas, kelelahan, dan rendah kadar oksigen dalam darah. Baik, akan kita lanjutkan untuk nomor 3. Ada penyebab dan penanganan kelainan paru-paru. Yang pertama itu ada asma. Asma itu penyebabnya bisa faktor genetik, alergen, debu seperti debu dan serbuk sari, kemudian bisa dari polusi udara, infeksi saluran nafas, dan aktivitas fisik yang berlebihan. Kemudian selanjutnya penanganan dari asma ini yaitu penggunaan inhaler bronchodilator, obat antiinflamasi, menghindari pemicu asma yang tadi saya sebutkan, dan bisa juga dengan terapi imun. Kemudian di sini ada PPOK, penyebabnya itu merokok, paparan polusi udara, dan bahan kimia industri. Penanganannya itu bisa berhenti merokok, penggunaan bronchodilator, terapi oksigen, rehabilitasi paru-paru, dan obat antiinflamasi. Kemudian yang terakhir itu yang kami temukan adalah fibrosis paru. Itu penyebabnya itu adalah idiopatik atau tidak diketahui, penyakit autoimun, paparan lingkungan, asbes atau debu silika, infeksi, dan penanganannya itu bisa menggunakan obat antifibrotik, terapi oksigen, rehabilitasi paru, transplantasi paru jika dalam kasus yang fatal. Baik, sekian dari kami. Saya kembali lagi. Baik. Kelompok 2, apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompok saya? Ya, silakan kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 atas pemaparan presentasinya. Kami dari kelompok 2 izin menanggapi dan sedikit menambahkan ya, terutama untuk jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 1 itu bisa kalian tambahkan seperti penyakit pneumonia yang dimana penyebabnya adalah infeksi bakteri, virus atau jamur. Kemudian penanganannya seperti antibiotik, pakai antivirus, antifungal, terus juga bisa melalui manusianya yang istirahat, kemudian hidrasi, terapi oksigen jika diperlukan. Kemudian penyakitnya juga bisa ditambahkan seperti kanker paru-paru. Terus penyebabnya itu ada merokok, itu penyebab utamanya. Lalu ada paparan radon, asbes, polusi udara, dan faktor genetik. Penanganannya bisa melalui pembedahan, kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, dan lain-lain. Lalu ada penyakit yang lain seperti tuberkulosis yang menyebabkan disebabkan oleh infeksi bakteri, mikobakteri tuberkulosis, dan penanganannya bisa melalui pengobatan dengan kombinasi antibiotik spesifik. Kemudian bisa juga isolasi sebentar untuk mencegah penularan dan pemantauan rutin. Baik, itu saja yang bisa saya katakan. Saya kembali ke ini. Baik, apakah ada yang ingin menanggapi lagi dari kelompok 2? Baik, saya Ya, selamat presentasi untuk diri. Nama saya Raditya. Saya izin menanggapi. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, paru-paru yang sehat berwarna merah muda, licin, dan juga cukup fleksibel untuk mengembang serta menulis dengan setiap tarikan nafas. Sedangkan paru-paru berpenyakit itu bisa berwarna abu-abu atau hitam, disertai juga dengan puncak itu cukup sekali bisa ya, baik. Untuk kelompok 1, silakan duduk kembali ya. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah berdiskusi dan presentasi. Kita beri aplaus untuk kita semua. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, itu akan memberikan sebuah tambahan materi. Nah, jadi di sistem pernapasan itu bukan hanya yang tadi disebutkan temannya, yaitu tadi ada paru-paru dan juga hidung. Selain paru-paru dan juga hidung, ada organ-organ lain yang ada di dalam sistem pernapasan, yaitu yang pertama ada lubang hidung,
bronchiolus, dan juga alveolus. Nah, jadi apa sistem pernapasan itu? Nah, jadi sistem pernapasan itu adalah pertukaran gas oksigen atau O2 dan gas karbon dioksida untuk menghasilkan energi. Nah, energi yang dihasilkan nanti akan membakar zat makanan oleh gas oksigen, sedangkan sistem pembakarannya berupa karbon dioksida dan juga uap air. Nah, betul tadi yang telah disebutkan teman-temannya saat presentasi dan diskusi, ada berbagai macam penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Seperti tadi asifikasi itu terjadi karena tergabungnya pengangkutan O2 ke sel-sel jaringan atau tubuh. Yang kedua itu ada kanker paru-paru dikarenakan akibat karsinogenik pada rokok, yaitu ada yang mengandung tar. Lalu ada penyakit atau kelainan lagi tadi yang disebutkan temannya, ada asma, yaitu disebabkan oleh penyempitan saluran pernapasan karena alergi yang bersifat menurun. Nah, yang keempat ada TBC tadi yang dipresentasikan. TBC itu yaitu kerusakan paru-paru akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada lagi seperti polip. Polip itu seperti jenis tumor yang menyumbat jalannya udara pada hidung. Lalu ada penyakit influenza, yaitu infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Lalu ada pertusis, yaitu batuk kerjang atau batuk selama 100 hari. Lalu ada pneumonia tadi yang telah disebutkan pada saat presentasi, yaitu peradangan paru-paru karena infeksi virus, bakteri, jamur, sehingga alveolus itu dipenuhi nanah, lendir, dan juga cairan. Nah, untuk menanggulangi kelainan atau penyakit dari sistem pernapasan ini ada beberapa yang dapat kita lakukan, yaitu seperti menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari polusi udara, lalu memperbanyak ventilasi udara dalam ruangan dan berolahraga secara teratur. Nah, lalu ada mencukupi asupan nutrisi sayur dan buah, tidak merokok, lalu ada tidur cukup selama 7 sampai dengan 8 jam. Lalu yang terakhir ada menggunakan masker ketika kita berpergian kemanapun. Baik, itu saja penambahan materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, Adida, silakan. Saya ingin bertanya bagaimana TBC atau penyakit itu dapat menyebar dan apa saja gejalanya? Ya, bagus sekali Adida pertanyaannya. Nah, dari teman-teman Adida, apakah ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya Bu. Yang Rizky, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda terkait bagaimana TBC itu dapat menyebar dan apa saja gejalanya. Jadi TBC itu kan merupakan infeksi bakteri yang pertama itu dia menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara ketika penderita itu batuk atau bersin. Nah, gejalanya itu termasuk batuk kepanjangan, batuk berdarah, lalu demam, keringat malam, dan juga penurunan berat badan. Cukup dari saya. Baik, kita akan beri aplaus kepada Adinda dan juga Rizky. Baik, jadi benar sekali ya, TBC itu bisa menyebar melalui udara dan disertai gejalanya itu seperti batuk-batuk yang berkepanjangan. Nah, baik, dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Devina, silakan. Baik, terima kasih buat atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang kami peroleh dari pembelajaran ini, yaitu kami tahu tentang sistem pernapasan. Jadi sistem pernapasan adalah komponen besar yang memberikan kehidupan dengan menyediakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kami mendapatkan pemahaman tentang organ sistem pernapasan itu apa saja serta berbagai kelainan yang dapat mempengaruhi dari organ-organ sistem pernapasan. Kemudian kita harus
menjaga kesehatan paru. Jadi kita harus membiasakan kualitas hidup sehat dan tidak merokok. Kemudian harus mendapatkan vaksinasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat timbul di sistem dan pernafasan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Devina yang telah menyampaikan kesimpulannya. Kita beri aplaus. Nah, baik, untuk menambah pemahaman kalian lagi tentang sistem pernapasan, Ibu telah menyiapkan tugas di classroom tentang kalian harus mencari berbagai macam penyakit dari sistem pernapasan selain yang Ibu tampilkan tadi di dalam kehidupan sehari-hari, serta cara menanggulangi atau upaya yang dilakukan jika terjadi penyakit tersebut. Demikian, sebelum diakhiri pembelajaran, Ibu mempunyai soal post-test yang akan Ibu bagikan di WA group. Baik, silakan kalian akses di handphone kalian masing-masing. Waktunya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik, Baik, waktunya tinggal 2 menit ya. Baik, waktunya habis. Silakan simpan kembali handphone kalian ke dalam tas masing-masing. Baik, Ibu rasa cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini karena telah berpartisipasi aktif dalam berdiskusi. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan secara masing-masing. Dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah membantu Ibu. Baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan pekan besok. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.